Shalom, selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulaikan ibadah live streaming kita pada sore hari yang indah ini. 2 hari yang lalu kita sudah menikmati ibadah kenaikan Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi kita supaya kita bisa hidup bertahan, memberi kekuatan dan penghiburan dalam hari-hari kehidupan kita di masa pandemi corona ini. Karena setiap waktu Tuhan yang berikan bagi kita adalah waktu yang terbaik untuk kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, nanti
pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan-Mu saja. Biarlah Engkau yang ditinggikan, dibesarkan dan dimuliakan. Engkau yang sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Kau kirimkan bagi kami, sehingga dalam menghadapi situasi pandemi corona seperti ini, kami tetap kuat dan tetap dihiburkan, karena Roh Kudus di dalam kami lebih besar dari apapun yang harus kami hadapi. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Tetap kuatkan dan teguhkan iman kami untuk tetap percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Allah andalan hidup kami, Allah sumber berkat kami, Allah Bapa pemelihara kami sampai pada garis akhir hidup kami. Kami milik-Mu dan kami boleh senantiasa disertai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah sore ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Allah besar. Kuasanya ajaib. Tuhan biasa. Haleluya. Segala perkara dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Percaya saudara-saudara? Amin. Sekarang kita akan siapkan hati kita, hidup kita untuk memberi tempat yang terbaik bagi firman Tuhan yang sebentar lagi
besar kasih-Mu. Engkau sudah limpahkan dalam kehidupan kami, di mana Engkau Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang mati, bangkit, bahkan naik ke sorga. Saat ini kami mau bersyukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa yang Kau masih nyatakan dalam kehidupan kami semua. Baik kami yang ada di tempat ini, baik sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing yang sedang mendengarkan siaran langsung ini. Tuhan, tolong kami semua, biarlah urapan dari sorga mengurapi kami semua, dan biarlah kami, Tuhan, memberikan kesempatan ini untuk kami menyiapkan hati kami, pikiran, perasaan kami, bahkan pendengaran kami untuk disucikan oleh firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami terima ini membuat kami kuat di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat setan mengganggu hati, pikiran, perasaan ini, mengganggu pendengaran kami ikat, kami telah patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, mempelai pria sorga, diperuntukkan bagi gereja Tuhan mempelai perempuan yang hari-hari ini sedang dipersiapkan oleh firman Allah untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pada kali yang kedua. Saat ini biarlah kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kita melihat bahwa Allah kita yang mati, bangkit, bahkan naik ke sorga pada saat ini. Marilah kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Allah. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Ya, bagi kita semua, orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, baik juga orang yang belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan menyediakan tempat buat kita semua. Tetapi Tuhan sudah berkata, sudah kukasih dalam Tuhan, bahwa tempat itu dipersiapkan untuk mempelai perempuan. Gereja Tuhan yang dipersiapkan, gereja Tuhan yang dihiasi oleh kuasa dan Roh El Kudus. Itu sebabnya pada saat ini mari kita akan segera membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga, di mana Tuhan sudah kukasih dalam Tuhan akan menyediakan tempat buat kita semua, supaya kita sebagai anak-anaknya harus lebih sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga berbunyi demikian, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi sudah aku kasih dalam Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi orang yang percaya, bagi orang yang sudah disucikan lewat kuasa firman Allah. Jadi bagi sidang jemaat Tuhan di hari-hari ini, kita
harus bersungguh-sungguh beribadah mendengarkan firman Allah, karena lewat firman Allah kita mendapatkan kesucian, mendapatkan kekudusan, ya, lewat mendengar firman Allah. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini Tuhan Yesus Kristus, Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Yesus yang terangkat ke sorga atau naik ke sorga bukan dengan tubuh yang fana, tubuh yang sudah kasih dalam Tuhan yang biasa, tapi Yesus naik ke sorga dengan tubuh yang sudah diubahkan, tubuh yang sudah dipenuhi dengan kuasa, sehingga saudaraku kasih dalam Tuhan, tubuh itu bisa terangkat dengan luar biasa. Mari kita akan membaca lebih dahulu beberapa ayat tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-44 dan 45. 1 Korintus 15 ayat 44 dan 45. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tubuh roh ini tidak ada tempatnya di dunia ini. Tempatnya ada di dalam kerajaan sorga yang tak terhingga. Bisa ada di mana-mana, ya. Bisa menembusi tembok, bisa menembusi segala-galanya. Baik rumah yang terkunci, tertutup rapat, tubuh yang rohani ini bisa menembusnya. Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan, waktu Yesus bangkit dan naik ke sorga, bukan dengan tubuh yang biasa, tubuh yang seperti tubuh manusia, tapi tubuh yang sudah diubahkan, tubuh yang sudah dipermuliakan, tubuh yang bisa, saudaraku, ada di mana-mana, tubuh yang bisa masuk, saudaraku kasih dalam Tuhan, pada tempat-tempat yang terkunci, ya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ini tubuh roh, tubuh jiwa, tubuh roh, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi roh ini sudah kasih dalam Tuhan ada di mana-mana. Roh Allah bisa menembusi, sudah. Pada waktu murid-muridnya dalam keadaan ketakutan, waktu itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus bisa masuk ke tempat yang terkunci dan mengatakan, damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Tetapi sudah kukasih dalam Tuhan, pada waktu Thomas bersama dengan murid-muridnya ada di tempat yang tertutup, Tuhan juga datang. Lihat, saudaraku kasih dalam Tuhan, ini Yohanes pasal yang ke-20 ayat 26. Ini Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26 berbunyi demikian. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya,
Saudaraku kasih dalam Tuhan. Jadi waktu pertama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada waktu itu. Untuk kedua kalinya Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, Thomas ada. Thomas ada bersama-sama. Tuhan berkata, damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Ini saudaraku kasih dalam Tuhan, perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya waktu itu. Ya, tubuh roh saudaraku. Tubuh roh itu bisa berada di mana-mana, yaitu roh Allah. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ada di mana-mana, menyertai semua manusia. Semua sidang jemaat yang percaya kepada Tuhan, roh Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada, baik di tempat ini, di rumah masing-masing, sementara kita mendengarkan firman Allah, maka roh itulah yang akan memberikan pengertian, roh itulah yang akan memberikan dorongan kepada kita, roh itulah akan memberikan penghiburan kepada kita, supaya kita lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, saudaraku kasih dalam Tuhan, untuk percaya kepada Dia. Ya, sudah kasih dalam Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 berkata sampai ayat yang ke-18, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan ketika semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin luar biasa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, marilah kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, supaya kita semua dipenuhkan oleh Roh Kudus, ya, supaya Roh Kudus itu akan tinggal dan diam di dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus itulah menjadi satu jaminan buat kehidupan saya dan saudara. Jaminan keselamatan. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Ya, Roh Kudus ini harus ada di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mau tidak mau, sudah kasih dalam Tuhan, saya dan saudara harus berusaha untuk mencari Roh El Kudus. Ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-51 dan 52 berbunyi demikian, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan dirubah, saudaraku. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan datang kali yang kedua, Dia sudah menyiapkan, sudah kasih dalam Tuhan, saya dan saudara. Lewat apa? Lewat kuasa Roh El Kudus. Di saya dan saudara harus berusaha dipenuhi, ya, oleh kuasa Roh Kudus. Apabila satu waktu, satu saat saya dan saudara dipanggil pulang oleh Tuhan dan mati, dikubur, sudah kasih dalam Tuhan, kita akan dibangkitkan. Kenapa? Karena di dalam hidup saya dan saudara ada Roh Kudus, ada Roh Kudus yang menjadi jaminan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Jadi Tuhan datang kali yang kedua, sudah kasih dalam Tuhan, Dia akan membangkitkan lebih dahulu orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kemudian sudah kasih dalam Tuhan, yang ikut terangkat adalah orang-orang yang sudah diubahkan, orang-orang yang hidup
dia diubahkan dengan sekejap mata. Dia akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan di atas awan-awan permai. Bagi kita sekalian umat-umat Tuhan, hari-hari ini marilah kita mempersiapkan diri kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu adalah kekuatan Allah. Roh Kudus itu adalah jaminan keselamatan buat saya dan saudara. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14 sampai 17, 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17 berbunyi demikian, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi orang yang sudah kasih dalam Tuhan dipenuhkan Roh Kudus, lebih dahulu dibangkitkan, dan sudah kasih dalam Tuhan diangkat bersama-sama Tuhan di angkasa. Saudaraku kasih dalam Tuhan, itulah kehidupan saya dan saudara di hari-hari ini. Biarlah kita selalu mempersiapkannya, ya, apabila Tuhan datang kali yang kedua, kita sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tempat yang kudus itu hanya diperuntukkan bagi, saudaraku kasih dalam Tuhan, orang-orang yang benar-benar kudus, orang-orang yang benar-benar suci. Orang-orang yang tidak suci, tidak kudus, tidak ada Roh Kudus, dia tidak akan masuk di sana. Ibrani pasal yang ke-9:24 berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja daripada sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan saya dan saudara. Jadi Yesus naik ke sorga, saudaraku, ada kepentingan untuk saya dan saudara. Bagi orang-orang yang dipenuhkan Roh El Kudus, tempat saya dan saudara ada di sana. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 27 berkata, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu ia barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban, sudah kukasih dalam Tuhan, Yesus mengorbankan dirinya sendiri. Tidak seperti imam-imam yang ada di dunia ini, berulang-ulang berkorban, mengorbankan persembahannya, korban sudah kasih dalam Tuhan untuk saudaranya, untuk yang lain, baru untuk Tuhan. Sudahku, tapi Tuhan kita Yesus Kristus berkorban satu kali untuk selama-lamanya. Roma pasal yang ke-8 ayat 34, Roma 8 ayat 34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi ia telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela buat saya dan saudara. Kasih dalam Tuhan, Yesus bangkit, dia menjadi pembela, berdoa buat saya dan saudara. Dia ada di sorga, dia berdoa, dia membela, dia menaikkan doa penyahutan buat saya dan saudara, buat gereja Tuhan, buat anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, supaya anak-anak Tuhan ini lebih hari, lebih kuat untuk menghadapi tantangan, ya,
supaya iman tidak gugur, pengharapannya juga tidak gugur, kasihnya tidak akan gugur. Sudah ku kasih dalam Tuhan. Ini imam besar kita, Yesus Kristus, berdoa buat saya dan saudara. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9 dan 20. Yohanes 17 ayat 9 dan 20. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi sudah kasih dalam Tuhan. Yesus menaikkan doa penyahutan, berdoa buat saya dan saudara, karena saya dan saudara sudah diserahkan oleh Allah Bapa kepada anak-anak. Saya dan saudara harus menjadi miliknya. Ayat yang ke-20 berkata, Yohanes 17 ayat 20 berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya. Ya, dia berdoa kepada Allah Bapa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, jadi Yesus berdoa, bukan sudah kasih dalam Tuhan orang-orang yang hanya diberikan kepada Allah, tetapi dia juga berdoa buat orang-orang yang percaya, termasuk gereja Tuhan, termasuk saya dan saudara yang hari-hari ini giat dalam mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan. Satu ayat yang terakhir, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 berkata, 1 Tesalonika 5 ayat yang 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita kali yang kedua. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita biar kita pelihara sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Pelihara artinya dijaga, saudaraku, kekudusan, jaga kesucian, jaga saudaraku, supaya saya dan saudara terus berada di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Puji Tuhan, itulah renungan firman Allah yang kita bisa dengar pada saat ini. Kita akan menyanyi satu pujian yang berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kelihatan apa yang tak
kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah menyediakan tempat buat kami sekalian Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami semua yang hadir Tuhan. Tuhan, tolong kami semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami, pikiran dan perasaan kami. Biarlah kami semua dipenuhi oleh kuasa Roh El Kudus-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan mendapatkan jaminan keselamatan dalam kehidupan kami masing-masing. Baik kami sedang jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah dimanapun mereka berada, Tuhan sedang mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi Tuhan kami semua dengan urapan dari sorga. Terima kasih Tuhan, berikan kemampuan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami akan mengerti kehendak-Mu, untuk kami mengerti firman-Mu lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Karena hari kedatangan Tuhan semakin hari semakin dekat Tuhan, dan banyak tanda-tanda Tuhan, tanda tentang kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami semua Tuhan pada saat ini, baik anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam Tuhan ibadah ini, yang memimpin pujian, yang memainkan musik Tuhan, sampai kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami semua, bahkan sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya lewat siaran langsung ini. Tuhan, tolong supaya pada hari-hari yang ke depan Tuhan, kami semua lebih lagi bersungguh-sungguh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya pemerintah kami, Bapak Presiden, sampai Tuhan pemerintah yang ada di daerah, di pelosok RT RW Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, lindungi, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia yang hari-hari ini sedang dilanda Tuhan dengan virus corona Tuhan. Oh Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, lindungi kami semua, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya kami terhindar Tuhan dari virus-virus yang mematikan ini. Kami juga berdoa buat dokter-dokter Tuhan, para suster yang hari-hari ini yang mereka bekerja siang dan malam menjaga pasien, menjaga orang-orang yang sakit oleh karena corona. Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan, berikan Tuhan kesehatan yang sempurna dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka bisa mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik, untuk bertanggung jawab Tuhan atas pekerjaan mereka. Dan banyak jiwa yang banyak orang-orang yang akan disembuhkan, banyak orang-orang yang akan diselamatkan Tuhan dari virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan pada saat ini, apapun yang menjadi masalahmu dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, Tuhan akan membela engkau, Tuhan akan memagari engkau saat engkau mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Allah menaungi dengan kasih-Mu, Allah menyertai engkau, Tuhan akan memberkati engkau. Terima kasih Tuhan, apapun Tuhan yang engkau alami saat ini, Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang berkata-kata dengan engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah berkorban, memberikan persembahan mereka besar kecil Tuhan. Tuhan, Engkau tilik dan balas berkat-Mu. Bahkan mereka yang sudah memberikan korban persembahan, korban tatangan, korban persepuluhan, Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah berikan penghiburan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat dua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh El Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai laki-laki sorga, akan menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat penyertaan-Mu, di mana Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga tamatnya, dan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih.